Tahun 2025 dimulai dengan kelegaan dan optimisme bagi jutaan keluarga Indonesia. Pemerintah memulai tahap pertama pencairan dana untuk program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Dukungan ini menandakan komitmen untuk meringankan beban ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Bagi banyak orang, bantuan ini sangat penting, memberikan dukungan krusial untuk kebutuhan pokok. Pada bulan-bulan terakhir tahun 2024, sebuah inisiatif validasi data nasional dilakukan, dengan cermat meninjau dan memperbarui informasi penerima. Langkah penting ini melibatkan sinkronisasi data dari tahun sebelumnya dengan informasi terbaru yang tersedia, memastikan bahwa proses distribusi bantuan sesuai dengan lanskap sosial ekonomi saat ini. Proses validasi yang ketat berfungsi sebagai landasan program bantuan sosial, mencerminkan dedikasi pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara efisien dan adil. Komitmen terhadap akurasi ini bukan hanya tugas administratif, ini adalah bukti penghormatan pemerintah terhadap dana publik dan fokusnya yang tak tergoyahkan untuk meningkatkan kehidupan warganya. Dengan memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan dampak dari program-program ini. A Thomas Statements a day Vietnamslo to a lift. Proses validasi data yang cermat telah membuka jalan bagi penyesuaian status dan manfaat penerima, memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat yang terus berkembang. Beberapa penerima BPNT telah direklasifikasi sebagai penerima PKH, yang mencerminkan peningkatan kondisi ekonomi mereka. Pendekatan dinamis terhadap bantuan sosial ini memastikan bahwa keluarga menerima tingkat dukungan yang sesuai berdasarkan kebutuhan mereka saat ini. Selain itu, perkembangan yang signifikan menanti beberapa penerima PKH. Mereka akan menerima bonus tambahan berupa bantuan bahan makanan pokok, yang dikreditkan langsung ke kartu keluarga sejahtera mereka. Bantuan tambahan ini, senilai Rp400.000, bertujuan untuk lebih meringankan beban keuangan keluarga, dan meningkatkan akses mereka ke kebutuhan gizi yang penting. Bagian 4, dari pemerintah ke penerima manfaat, menavigasi proses pencairan PKH dan BPNT. Pencairan dana PKH dan BPNT mengikuti proses yang terstruktur dengan baik, memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap. Perjalanan dimulai dengan penerbitan surat perintah membayar SPM, dokumen penting yang mengotorisasi pencairan dana. Langkah ini menandakan dimulainya proses pencairan secara resmi. Setelah penerbitan SPM, status penerima manfaat dalam sistem IPKH atau 6NG diperbarui menjadi SP2D, yang merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana. Pembaruan ini berfungsi sebagai sinyal ke bank penyalur yang ditunjuk, menunjukkan bahwa dana siap ditransfer ke rekening KKS penerima manfaat. Bank kemudian menunggu instruksi resmi untuk memulai proses transfer, memastikan pengiriman dana yang aman dan tepat waktu. Bagian 5, tetap terinformasi, tetap terkini, panduan Anda untuk pencairan bantuan yang lancar dan tepat waktu. Saat kita memulai tahun baru yang penuh harapan dan antisipasi, penting bagi KPM untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan pencairan PKH dan BPNT. Memeriksa pembaruan secara berkala dari sumber resmi pemerintah dan pemerintah daerah akan memastikan Anda siap menerima manfaat yang menjadi hak Anda. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa informasi pribadi Anda, termasuk alamat dan detail kontak, diperbarui dengan pihak berwenang yang terkait. Jika Anda memerlukan klarifikasi atau memiliki pertanyaan tentang PKH dan BPNT, jangan ragu untuk menghubungi pendamping PKH Anda atau kantor bantuan sosial terdekat. Keahlian dan bimbingan mereka akan memastikan pengalaman yang lancar dan bebas hambatan saat Anda menavigasi proses pencairan. Tetap terhubung, tetap terinformasi, dan bersama-sama, mari kita sambut masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.